Ini intro. Halo semua, balik lagi bareng gua Chow di podcast Monolog. Lo mungkin udah sering melihat bahwasannya anak muda zaman sekarang itu identik dengan gadget mereka, di mana mereka tidak bisa terlepas dari gadget mereka sendiri. Dan inilah yang membuat mereka cenderung lebih asik dengan dunia virtualnya atau yang kita sebut dengan metaverse, yaitu sebuah dunia virtual yang dibangun semirip mungkin gitu ya. Dan membicarakan terkait metaverse ini mungkin bisa membuka peluang baru seperti industri e-commerce gitu. Akan tetapi, apakah hal ini benar-benar menjadi peluang bagi manusia pada saat ini atau justru manusia akan semakin teralienasi sebagaimana ketika kapitalisme itu muncul? Namun pokok pembahasan kita kali ini bukan terfokus pada metaverse, kita akan membahas pada ranah yang lebih luas, yaitu adalah megatrend secara global. Dimana kalau lo mungkin cari di internet, lo mungkin menemukan banyak sekali pengertian dari megatrend dan lo bisa menarik benang merah dengan pengertian bahwasanya megatrend adalah tren yang berdampak pada skala global. Beberapa megatrend ini saat ini identik dengan ancaman global. Nah, mungkin ada beberapa bentuk dari megatrend ya secara global, yaitu urbanisasi, di mana pertumbuhan kota dan dampaknya terhadap ekonomi. Juga di ranah teknologi seperti revolusi industri 4.0 dan dampaknya terhadap sektor ekonomi juga. Juga ada demografi, yaitu penuaan populasi dan perubahan konsumen. Ada globalisasi, di mana integrasi ekonomi global dan dampaknya pada pasar dan perdagangan. Juga ada perubahan lingkungan, yaitu krisis iklim dan perubahan cara produksi dari manusia itu sendiri. Kalau kita membicarakan contohnya, misalnya kita membahas di ranah teknologi ya. Sekarang kita mungkin sudah identik dengan pemanfaatan AI pada industri manufaktur di Jepang, atau mungkin transformasi bisnis ke arah digital gitu. Kita lihat dulu mungkin kalau seseorang ingin memiliki toko, lo tahu dia harus memiliki kios ya. Akan tetapi pada saat ini tidak, mereka hanya cukup untuk membuat akun seperti akun-akun di e-commerce gitu. Nah, mungkin dengan perkembangan AI ini juga kita bisa melihat banyak sekali profesi-profesi yang mungkin sudah tergeser dengan AI, misalnya dengan desain grafis yang sudah tergeser dengan AI yang bisa membuat suatu desain atau gambar itu secara mudah hanya berdasarkan instruksi yang lo berikan dengan bentuk tulisan gitu. Namun apakah hal ini menjadi keuntungan? Benar, ini merupakan keuntungan bagi manusia karena lo tahu sendiri, dengan keadaan AI ini kita bisa terbantu, kita bisa mengerjakan banyak sekali tugas dengan sekali mengerjakan tersebut gitu, tanpa kita perlu memikirkan banyak sekali ide-ide yang mungkin perlu membuang waktu atau membuang tenaga kita. Dan dengan AI ini jelas kita sangat terbantu. Akan tetapi lo juga harus melihat bahwasannya dengan perkembangan AI seperti ini, lo juga akan mengalami kesulitan dalam mencari lapangan pekerjaan. Di episode sebelumnya di Simfoni kita udah membahas terkait bagaimana bonus demografi yang ada di Indonesia. Di Indonesia pada saat ini digadang-gadang akan memiliki bonus demografi yang akan terjadi di tahun 2045. Akan tetapi dengan perkembangan AI semacam ini, lo mungkin bisa berpikir Pak, bahwasannya dengan perkembangan seperti ini, apakah lapangan pekerjaan itu cukup untuk menampung jumlah angkatan kerja yang sebegitu banyaknya? Coba lo lihat aja lah ketika ada wisuda, entah di kampus ataupun di SMA lo, berapa banyak temen lo yang buat story info loker atau info lowongan pekerjaan. Tentu saja hal ini sudah menggambarkan bahwasannya jumlah lapangan kerja di Indonesia saat ini itu cenderung lebih rendah daripada jumlah angkatan kerja saat ini. Tapi Pak, kan sekarang udah ada yang namanya e-commerce gitu. Lo bisa buka bisnis sendiri secara digital. Tidak semudah itu bro. Lo pernah gak berpikir bahwasannya pengusaha-pengusaha yang udah memiliki banyak sekali usahanya itu berusaha untuk melebarkan sayap mereka. Sedangkan lo apa Pak? Lo baru memulai usaha lo itu sendiri gitu. Tentu saja lo akan keberatan dalam bersaing dengan orang-orang yang sudah terfokus dalam hal ini gitu. Terus kalau kita membicarakan perkembangan teknologi atau revolusi industri 4.0,
Hal ini belum bisa dikatakan benar-benar terjadi di Indonesia. Kalau kita membicarakan revolusi industri 4.0 yang kita dikatakan bisa saling terhubung dengan orang di jauh sana gitu melalui internet. Coba lo lihat beberapa pelosok di negeri itu masih belum memiliki sinyal yang mumpuni untuk mengakses internet gitu. Ataupun kalau kita membicarakan bagaimana cara manusia untuk memanfaatkan teknologi, gue rasa anak-anak muda zaman sekarang yang identik dengan gadget mereka, itu mereka belum paham, Pak, bagaimana cara mereka untuk mengembangkan soft skill mereka melalui gadget mereka itu sendiri. Coba aja lo dudukkan 10 orang pemuda di depan lo, bandingkan aja berapa orang yang membuka PDF untuk belajar atau membuka Reels dan juga TikTok hanya sekedar untuk hiburan gitu. Pasti perbedaannya sangat kentara. Mungkin bisa dikatakan 9/10 orang lebih memilih membuka hiburan daripada untuk belajar gitu. Nah, dan inilah yang tadi gue sebut dengan ancaman bagi manusia di sektor ekonomi gitu, Pak. Jelas sekali bahwasanya jumlah angkatan kerja lebih banyak daripada jumlah lapangan pekerjaan gitu. Jadi lo bisa tahu bahwasanya bonus demografi yang ada di Indonesia benar-benar akan menjadi bencana demografi yang ada di Indonesia. Karena apa? Mereka tidak akan terserap, Pak. Tidak akan terserap di lapangan pekerjaan, mereka akan menjadi pengangguran, dan tentu saja pengangguran itu akan menambah angka kemiskinan yang ada di Indonesia itu sendiri gitu. Dan belum lagi kalau memang mereka benar-benar bisa belajar dengan mengembangkan soft skillnya, mereka benar-benar bisa memiliki usaha sendiri gitu. Bisa saja mereka hanya menjadi tenaga kerja tambahan dengan harga yang murah bagi negara-negara adidaya lainnya. Nah, walaupun hal ini terkesan begitu menyeramkan ya bagi masa depan lo semua, atau mungkin lo yang sedang mengalami quarter life crisis justru menambah beban lo. Hal seperti ini meskipun megatrend global memiliki dampak yang buruk, Pak. Tindakan yang tepat yang dapat dilakukan untuk mengelola dampak tersebut, misalnya pemerintah dan sektor swasta dapat bekerja sama untuk mengatasi kesenjangan sosial dan mengembangkan kebijakan yang mempromosikan pekerjaan yang terampil dan berdaya saing. Dalam artian mungkin dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan juga sektor swasta, pemerintah bisa mengadakan BLK yang tentu saja masif dengan pelatihan-pelatihan teknologi, dan lo bisa diserap dengan perusahaan-perusahaan swasta ini tadi gitu. Selain itu, teknologi canggih juga dapat menciptakan peluang baru dan meningkatkan efisiensi produksi jika digunakan dengan tepat. Oleh karena itu, penting bagi kita semua, Pak, untuk memahami yang namanya megatrend secara global gitu. Sehingga kita bisa memahami apa yang dibutuhkan oleh mangsa pasar saat ini, sehingga kita bisa menjual atau melatih diri kita dengan soft skill yang dibutuhkan oleh mangsa pasar, sehingga kita bisa terserap dan bisa bersaing pada mangsa pasar global yang sudah terpengaruh oleh megatrend ini. Jadi gitu, Pak. Mungkin ya cukup itu aja lah terkait podcast pada hari ini, and see you next video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar Cow lebih semangat buat video.